Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang menyelesaikannya. Katakan amin ya. Amin. Haleluya. Kalau saudara-saudara mau hidup tanpa depresi, tanpa stres, tanpa frustrasi, ini rahasianya. Menanti-nantikan Tuhan itu membuat engkau jauh lebih kuat dari orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan membuat engkau lebih bahagia dari orang-orang yang merasa dia memiliki segala-galanya. Amin. Karena ukuran orang bahagia bukan terletak pada dia mendapatkan banyak prestasi, banyak hadiah, banyak kekayaan. Tapi sejauh mana dia tahu menanti-nantikan Tuhan. Kalau dia mendapatkan Tuhan, itu dia mendapatkan segalanya. Yesus katakan, apa artinya orang memiliki harta seisi dunia ini, tapi jiwanya binasa. Boleh kaya, boleh menjadi orang yang punya segala macam, saudaraku, tapi kalau dia nggak punya Yesus, siapa yang menjamin keselamatannya? Siapa yang memberikan dia hidup yang kekal? Tidak ada. Amin ya. Karena itu Bapak Ibu, ini yang mengajarkan kita untuk kita mengerti rahasia bahagia ketika kita menantikan Tuhan. Nah, jauh lebih baik lagi kalau dia sudah diberkati, harta kekayaannya melimpah, dia diberkati dengan segala hal, saudaraku, dan dia menjadi orang yang sangat cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia menjadi orang yang menantikan Tuhan, itu dia paling bahagia. Katakan amin ya. Nah, saudara, tadi malam saya sampaikan, saudaraku, jangan sampai nanti engkau diberkati Tuhan, justru membuat engkau jauh dari Tuhan. Itu jangan sampai, Bapak Ibu. Dan terkadang Tuhan ngetes kita, Tuhan uji kita di situ. Apakah dengan Tuhan memberkati kita, ini kita mau semakin dekat dengan Tuhan atau kita tambah jauh dari Tuhan? Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini kadang-kadang ini satu Bapak Ibu tantangan buat kita sekalian ya. Tadi malam saya sampaikan adalah seorang pengusaha, orang Indonesia, dia tinggal di mana? Dia tinggal di Hong Kong untuk pekerjaan bisnis yang dia sedang geluti, dia sedang urus di sana. Dan dia orang yang sukses, diberkati Tuhan ya. Tapi untuk urusan, untuk dia mau ibadah, saudaraku, dia harus terbang dari Hong Kong ke Jakarta ya. Kebetulan mereka ibadahnya itu daerah dekat-dekat Bekasi, BSD, apa itu, Serpong ya. Nah, saudaraku, dia datang dari Hong Kong hanya untuk mengikuti aja kebaktian doa malam di situ. Ketemu dengan gembalanya, dengan teman-teman jemaat gereja, udah selesai ibadah, dia langsung pulang. Besok pagi dia pulang ke Hong Kong untuk apa, saudaraku? Dia ngurusi pekerjaannya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, orang-orang demikian ini mereka orang yang bahagia. Bahkan ketika mereka semakin diberkati, semakin sukses, itu semakin membuat mereka bukan jauh dari Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Jadi saudara terkasih Tuhan, kalau kita pelajari rahasia kenapa Abraham diberkati Tuhan ya. Abraham bapak nenek moyang orang Israel. Saudara-saudaraku, karena yang pertama-tama Abraham lakukan pada waktu dia mengembara sebagai seorang musafir berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap dia tiba di tempat yang baru, dia pertama-tama yang dia lakukan, dia mendirikan mezbah dulu. Dia membangun mezbah dulu bagi Tuhan. Dan di atas mezbah itu dia mempersembahkan korban persembahan pada Tuhan. Nah, ini bicara tentang ibadahnya, saudara. Amin ya. Baru rahasia yang kedua, setelah dia membangun mezbah, dia mendirikan tenda, saudaraku. Tenda tempat di mana dia bersama dengan keluarga bernaung di dalamnya. Nah, tenda ini bicara tentang keluarga, Bapak Ibu ya. Nah, bicara tentang keluarga, dalam keluarga itu ada suami, ada istri, punya anak ya dari pernikahan mereka, nanti kalau anaknya menikah punya cucu Bapak Ibu ya, saudaraku. Jadi bicara tentang sebuah keluarga, jadi keluarganya dia perhatikan. Baru yang ketiga, rahasia Abraham diberkati Tuhan, kemudian dia menggali sumur. Karena di Timur Tengah itu cuaca cukup ekstrim ya, jadi kalau panasnya menyengat, saudaraku. Itu membuat kulit orang bisa terbakar ya, makanya di sana orang Timur Tengah itu pakai pakaian long dress. Pakainya jubah panjang Bapak Ibu. Kalau malam dinginnya luar biasa Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya Abraham suatu ya, dia menggali sumur. Nah, waktu dia menggali sumur, semakin dia menggali sampai kedalaman, kemudian menemukan mata air, dan airnya bisa diambil untuk dikonsumsi untuk diri sendiri, dan kemudian dia bisa distribusikan ke tetangga-tetangga, ke relasi siapapun yang membutuhkan air, karena di sana memang air itu kebutuhan yang vital ya bagi kita semua juga. Nah, memang di Timur Tengah itu yang mahal bukan bensin ya, tapi yang mahal itu adalah air, saudaraku. Kebalik dengan kita di Indonesia. Indonesia itu yang mahal justru bensin, airnya murah, saudaraku. Jadi Bapak Ibu,
Jadi ini bicara tentang pekerjaan bisnis yang Abraham geluti, Bapak Ibu. Jadi jangan dibalik. Yang nomor 3 jangan naik nomor 1 ya Bapak Ibu sekalian. Saudara, kalau engkau mengerti rahasia ini, kau mengutamakan Tuhan. Tuhan katakan kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, bilang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kapan? Kapan semua ditambahkan? Pada waktu engkau ambil komitmen, Tuhan, aku mau datang kepada engkau adalah sumber dari segala sumber. Sumber berkat, sumber mujizat, sumber pertolongan, sumber rezeki dan segalanya. Kau datang mencari Tuhan dulu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan kepadamu. Apa yang kau punya, meskipun sedikit, jadi banyak. Kurang, jadi melimpah. Amin ya. Kau punya 5 ditambahkan 10, punya 100 ditambahkan 1000 misalnya gitu. Jadi selalu ada multiplikasi Bapak Ibu. Bagi orang-orang mencari Tuhan, Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 10. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Amin Bapak Ibu. Tidak akan kekurangan satu pun yang baik. Yang engkau sudah punya Tuhan tambahkan terus ya. Tuhan jamin, Tuhan pelihara hidupmu. Haleluya. Tadi malam saya bicara juga tentang warisan rohani Bapak Ibu. Nah itu yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi kita. Ya saudari, mungkin kita belum bisa mewariskan mereka harta kekayaan yang berlimpah secara materi, secara keuangan. Tapi paling tidak kita mewariskan warisan rohani, yaitu apa? Iman kepada mereka, cinta kita kepada Tuhan kepada mereka. Dan mereka bisa melihat bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan dan mereka akan mengikuti teladan iman itu. Amin Bapak Ibu ya. Oke, selamat pagi, selamat malam juga waktu Jerman, waktu Nederland ya. Pak Peter sudah bersama kita, Pak Peter Fernandes. Oke, nah mari kita akan lihat bagian penting ini, saudara-saudaraku. Dan ini dapat kita pelajari, saudara-saudaraku, di dalam Filipi pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan suatu kebenaran ya. Kebenaran tentang siapakah yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kebaikan Tuhan bagi umatnya. Ya, ini penting. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam kebaikan Tuhan bagi umatnya. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Waktu engkau sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Waktu engkau sedih, engkau susah, dan ternyata Tuhan hiburkan hatimu. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Waktu engkau dalam keadaan bahaya maut, dan Tuhan melepaskan engkau dari bahaya maut itu, bukankah itu kebaikan Tuhan? Waktu engkau dalam kesesakan dan Tuhan memberi engkau kelegaan sehingga engkau bisa bernafas lega, bukankah itu kebaikan Tuhan? Dan masih banyak lagi. Kalau mau dihitung tak mampu, tak bisa kita menghitung kebaikan Tuhan, saudaraku. Nah karena itu orang-orang yang menyadari kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia akan berkata, Tuhan aku mau selalu dekat denganmu, mau selalu dekat denganmu, mau selalu lebih lagi melekat denganmu. Aku ingin mengenal pribadimu Tuhan. Orang tidak setia, aku tetap setia. Orang tidak mencintai Tuhan, aku tetap mencintai Tuhan. Orang tidak melayani Tuhan, aku melayani Tuhan. Ya, itu orang-orang yang mengerti kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta ya. Kalau semua melayani Tuhan jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Bapak Ibu sekalian, apapun profesimu, kedudukanmu saat ini, posisimu sebagai apapun, semua kita bisa melayani Tuhan. Amin ya. Haleluya. Itu penting Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu, ada 3 tanda orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebaikan Tuhan baginya ya. Nah, 3 tanda ini adalah 3T. Apa itu T? 3T. T yang pertama Bapak Ibu adalah ini saku. Tingkatkan ungkapan ya. Ungkapan syukur Bapak Ibu. Itu harus ditingkatkan. Tingkatkan ungkapan syukur saat dia mengirimkan bantuan bagi pemimpin rohani. Jadi waktu engkau mengirimkan bantuan ya, apapun engkau tingkatkan ungkapan syukurmu, saudaraku ya. Tingkatkan ucapan syukurmu itu ya kepada Tuhan pada saat engkau mengirimkan bantuan bagi pemimpin rohani. Gratitude ya, dalam istilah bahasa Inggris gratitude. Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-16.
Filipi 4 ayatnya yang ke-16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Amin. Amin. Ya, ini Paulus menyaksikan, saudaraku. Dia bilang kepada orang-orang Filipi ketika dia ada di Tesalonika. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi ini Bapak Ibu, ini jemaat-jemaat yang benar-benar mereka diberkati Tuhan, ya, karena mereka mendengar firman Tuhan dan mereka mentaati firman dan mereka diberkati. Mereka tidak lupa kepada pemimpin rohaninya. Dan saat mereka diberkati, mereka selalu mengirimkan bantuan kepada pemimpin rohaninya. Jadi ini saudaraku, ketika engkau mengirimkan bantuan itu, Bapak Ibu, itu sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan. Sebagai rasa terima kasihmu kepada Tuhan, sebagai rasa kamsiamu kepada Tuhan, sebagai rasa dangke banyak kepada Tuhan, ya. Mengirimkan itu bantuan kepada pemimpin rohani yang sudah mengajarkan engkau tentang firman Tuhan, saudaraku, dan engkau lakukan dengan hati yang bersyukur. Kalau engkau melakukan dengan hati yang bersyukur, itu berkat bagimu, Bapak Ibu. Karena dalam ucapan syukur, ungkapan syukur kepada Tuhan, sesuatu yang nikmat, Bapak Ibu. Dan percayalah, saudaraku, kau memberikan persembahan dengan segenap hati, tidak akan pernah hilang di hadapan Tuhan. Ya, pada 2 hari yang lalu, ketika kami pergi mendoakan, ada seseorang yang bukan Kristen, ya, agama seberang, saudaraku. Dan disitulah bersama dengan Bu Ong dan putranya dia bercerita, saudara-saudaraku. Dia bercerita, Bapak Ibu sekalian, ya, itu tantenya, saudaraku, usia sekarang sudah mungkin mendekati 90, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini ibu ini, Bapak Ibu, dia ini suka memberikan support kepada hamba Tuhan yang melayani, saudaraku, ya. Jadi ketika itulah Tuhan mulai memberkati anak-anaknya. Dan ini saudara Nathan cerita anak-anaknya itu sukses dalam bisnisnya, saudaraku. Nah, dia bercerita ketika mereka pergi ke desa-desa, jadi mereka lihat ada pendeta yang gerejanya belum ada, dibangun, saudaraku. Nah, ketika gerejanya ada tapi alat musiknya belum ada, saudaraku, dibelikan alat musiknya, ya, ataupun apa yang dibutuhkan dalam gereja itu, misalnya kursi atau belum ada, dibelikan, saudaraku. Namun Bapak Ibu sekalian, justru mereka yang memberikan bantuan ini, mengirimkan bantuan ini, mereka diberkati Tuhan, saudaraku, sampai hari ini, ya, saudaraku. Jadi itulah sebabnya Amsal pasal 11 ayat 24 berkata, ada orang yang menyebarkan hartanya tapi bertambah kaya, namun ada yang menghemat secara luar biasa, saudaraku, ya. Dia hemat secara luar biasa tapi selalu kekurangan. Memang kalau hitung-hitungan di atas kertas, kalau kita keluarkan uang kan berarti berkurang. Secara logika kan begitu, ya. Saudaraku, kita menabur pasti berkurang, tapi tidak seperti matematika Allah. Justru orang yang menabur menuai. Menuai berapa kali lipat? Ada yang 30 kali lipat. Menuai berapa kali lipat? Ada yang 60 kali lipat. Menuai berapa kali lipat? Ada yang 100 kali lipat. Jadi apa yang kau tabur, engkau tuai, saudaraku. Ya, itu pasti Bapak Ibu. Selama langit dan bumi masih ada, itu hukum tabur menuai itu pasti masih berlangsung, Bapak Ibu, ya. Nah, kecuali nanti kalau suatu hari kita sudah di sorga, kita tidak melakukan itu lagi, ya. Karena di sorga tidak ada orang menangis karena nggak punya uang, tidak ada orang menangis karena lapar, tidak ada orang menangis karena sakit penyakitnya belum disembuhkan, nggak ada. Di sorga semua hanya memuji, menyembah Tuhan terus selama-lamanya, ya. Selama di bumi ini memang kita berjuang, Bapak Ibu. Kita berjuang untuk kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh ya bisa berkenan di hati Tuhan, ya, dan kita mengalami perkenanan Tuhan, mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Oke, ini T yang pertama, ya, tingkatkan ungkapan syukur, Bapak Ibu. Dan berapa banyak saudara percaya dalam ucapan syukur ini ada mujizat pelipat gandaan, yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Lihat, 5 roti 2 ekor ikan. Gak mungkin bisa memberi makan, saudaraku. 5.000 orang, ya, sebanyak itu, saudara. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi ketika Yesus angkat 5 roti dan 2 ekor ikan, saudaraku, secara kalkulasi manusia ini nggak cukup, saudaraku. Ya, ternyata Bapak Ibu, Yesus angkat dan dia ucap syukur dengan 5 roti 2 ekor ikan. Tuhan membuat mujizat pelipat gandaan. Seketika langsung tiba-tiba itu begitu banyak sekali makanan, mereka makan sampai kenyang dan ada sisanya enggak?
Ada ya, berapa banyak sisanya? 12 12 bakul. bakul. Nah, 12 bakul itu jumlahnya persis seperti murid Yesus 12 orang ya. Luar Amin. biasa Bapak Ibu. Tuhan sanggup melipat gandakan berkat dalam kehidupanmu. Ketika engkau tahu mengucap syukur pada saat engkau memberikan persembahan, engkau memberikan bantuan kepada pemimpin rohani, orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih, dan engkau tidak akan luput dari berkat Tuhan. Saudara masih ingat cerita tentang Abraham dan Melkisedek? Nah, siapa Melkisedek? Alkitab berkata bahwa Melkisedek ini dia tidak berbapa, tidak beribu, saudaraku ya. Dan Melkisedek ketika dia datang, Abraham menyongsong dia, saudaraku. Abraham membawa persembahan kepada dia, saudara. Dan Melkisedek ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus ya, prototipe dari Tuhan Yesus ini, saudaraku. Dan Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua yang kau lakukan itu lakukan dengan ucapan syukur. Jangan kau lakukan dengan berat hati, jangan kau lakukan dengan bersungut-sungut, jangan kau melakukannya dengan menggerutu. Itu tidak akan ada berkat. Percayalah Bapak Ibu ya. Seperti orang Israel, mereka menggerutu, saudaraku. Mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka sambat, dan akhirnya mereka tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kan sayang Bapak Ibu ya. Mereka sudah di tengah jalan tapi mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini dia. Mari kita belajar ya, di sini rahasianya. Oke, sekarang kita lihat rahasia yang kedua, ada T yang kedua. T yang kedua itu apa Bapak Ibu? Nah, ini dia. T yang kedua itu bernama tetapkan ya. Jadi tadi engkau sudah tingkatkan, nah sekarang engkau tetapkan. Tetapkan di hatimu. Diutamakan memberikan dan menerima adalah cerminan kasih Kristus. Jadi ini yang disebut dalam bahasa Inggris partnership ya. Partnership ini mereka bisa bekerja sama dengan baik. Ya, kita lihat ya. Filipi pasal 4 ayat 17. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Amin. Amin. Yang makin memperbesar keuntunganmu. Cuan ya. Ikut Yesus nggak rugi Bapak Ibu. Ikut Yesus itu untung ya. Untung itu apa saudara? Membuat engkau bahagia dalam hidup ini. Membuat engkau diberkati. Membuat engkau dalam selaku lindungan Tuhan. Membuat engkau mengalami keadaan-keadaan yang sangat indah dan menyenangkan ya. Jadi ini harus ditetapkan ya, tetapkan di hatimu. Diutamakan memberikan dan menerima ya. Memberi dan menerima, jadi saling mengisi. Paulus memberikan Bapak Ibu sekalian firman Tuhan kepada jemaatnya, kepada umatnya, kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya mereka mengerti rahasia firman, mereka diberkati, imannya bertumbuh, rohaninya dewasa. Dan pada saat mereka diberkati, Bapak Ibu, mereka kembali memberkati Paulus ya dengan berkat-berkat secara finansial, secara keuangan suatu. Dan itu memang adil ya. Jadi orang yang menabur pasti menuai Bapak Ibu ya. Tidak mungkin orang menabur lalu tidak menuai. Itu pasti menuai suatu ya. Menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit ya. Tidak menabur, tidak menuai. Itu adil Bapak Ibu. Jadi nanti kalau suatu hari Tuhan berkati saya, Bapak Ibu, itu adil karena saudara menaburkan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian ya. Dan saudara-saudara yang menabur akan berkat saudaraku, rezekimu, keuanganmu, ekonomimu, engkau juga diberkati Tuhan. Itu adil ya. Tuhan itu adil. Orang Jawa bilang apa? Gusti ora sare ya. Tuhan tidak tidur. Oke, kita lihat T yang ketiga sekarang. Nah, ini T yang ketiga. Jadi waktu engkau tingkatkan, engkau tetapkan, baru yang ketiga. Ini adalah engkau taburkan ya. Taburkanlah benih dengan setia. Di mana engkau tabur benih yang setia? Engkau tabur benih yang setia di tanah subur. Nah, tanah subur ini tanah siapa yang subur? Tanah pemimpin rohani agar engkau menerima kelimpahan. Dalam istilah bahasa Inggris abundance ya, abundance. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 18. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin ya.
Jadi ini Paulus kembali setelah menyampaikan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Jadi jemaat di Filipi orang-orang mendukung Paulus ya, secara keuangan, secara materi, secara moral, spiritual mereka dukung suatu. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, daripadamu, malahan lebih daripada itu. Jadi mereka memberi ini bukan sekedar, tapi mereka memberi ini lebih dari apa yang dibutuhkan Paulus. Sehingga Paulus berkata apa? Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Epafroditus ini ada rekan pelayanan Paulus ya. Jadi mereka titipkan persembahan kepada Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Wow, luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu rahasianya gini. Ya, ada sebuah istilah yang sangat indah sekali. Bless me and my God bless you. Jadi ketika engkau memberkati hamba Tuhan yang melayani Tuhan itu Bapak Ibu memberkati saudara saya. Amin ya. Bless me and my God bless you. Jadi ketika engkau memberkati saya yang melayani Tuhan, maka Tuhan yang saya layani dengan segenap hati juga akan memberkati saudara sekalian. Katakan amin ya. Wow, itu luar biasa. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang luar biasa diberkati Tuhan, gerejanya besar, jemaatnya banyak ya. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 4 dekade atau mungkin 5 dekade yang lalu ya. Jadi mereka tinggal di sebuah kota kecil di daerah Jawa Timur ya. Dan hamba-hamba Tuhan, saudaraku dari Batu itu datang ke rumah orang tuanya. Dan di rumah orang tuanya itu hamba-hamba Tuhan disambut dengan baik, saudaraku. Nah, dikasih makan ya, dikasih makan. Kemudian setelah itu hamba Tuhan mau pulang, saudaraku. Keluarga ini berkati hamba Tuhan itu, saudaraku ya. Lalu anak-anaknya ini bilang, mereka protes. Mereka bilang kepada orang tuanya, Mama, Papa, kami tidak dikasih makan yang enak-enak. Nanti kalau hamba Tuhan datang, dikasih makan yang enak-enak. Dan dikasih juga uang, kami nggak dikasih uang. Saudara-saudaraku, lalu orang tuanya jelaskan bahwa ini yang mereka lakukan, mereka menabur. Ya, saudara-saudaraku, ternyata dengan berjalannya waktu, saudaraku, Tuhan tidak lupa dengan persembahan dari keluarga ini, saudaraku, kepada hamba Tuhan itu. Ya, nah saudara sekalian, suatu hari ketika terjadi insiden yang musibah kecelakaan, ini sang keluarga ini punya salah satu anak Bapak Ibu sekalian ya, waktu itu usianya masih muda ya. Nah pada waktu itu dia mengendarai mobil dan tahu-tahu dia nabrak seorang anak orang kampung. Wow, orang kampung pada keluar semua dan dia ketakutan, dia panik sekali. Dia lari ke gereja, dia cari pendeta, seorang pendeta di desanya itu, dan diminta tolong didoakan tuh masalahnya ini supaya ada jalan keluar. Lalu dia janji kepada Tuhan, karena orang kampung ancam, kalau sampai anak ini mati, kamu juga akan mati. Oh, saudara, apalagi itu satu kampung ya, mereka tahu bahwa ini orang ini dia keturunan Chinese, waduh, ini pasti jadi sasaran amukan massa, saudaraku. Dalam ketakutan itu Bapak Ibu, dia berdoa dengan sang pendeta di gereja itu. Saudara, ternyata Tuhan dengar doa mereka. Dan anak yang dalam keadaan ditabrak itu ternyata nggak jadi mati. Dia hidup, saudara. Dan memang dia janji gini, Tuhan, kalau sampai anak ini dia hidup, saya menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan. Oh, saudara-saudara, akhirnya benar anak itu hidup. Dan ini si yang nabrak ini, saudara, begitu senang sekali. Ya, dan suatu hari dia mulai melayani Tuhan. Waktu melayani Tuhan itu memang perintisan, Bapak Ibu, ya perjuangan berat. Sampai dia sempat jadi sopir bemo, ya. Dia sempat, Bapak Ibu sekalian, naik trek, numpang trek untuk apa? Cuma ikut kebaktian, saudaraku, ya, di Surabaya. Namun Bapak Ibu sekalian, dengan berjalannya waktu dia sempat diproses Tuhan ya dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa. Namun hari ini gerejanya besar sekali, Bapak Ibu sekalian ya, jemaatnya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya itu sudah menabur. Dan berapa tahun yang lalu, salah satu cucunya itu menjadi Miss Indonesia, ya, terpilih menjadi Miss Indonesia. Dan luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita lihat ya, hukum tabur tua itu tetap terjadi, tetap berlaku, Bapak Ibu, ya. Oke, mari kita lihat, saudaraku, apa hasilnya, saudara, ya, dari kita pelajari tema pagi ini apa tadi, pagi?
Ya, tingkatkan. Ya, oke. Kemuliaan Allah dalam kebaikan Dan, Tuhan ya bagi umatnya. Kita sudah belajar ada 3 tanda ya. Tanda yang ya, pertama tingkatkan ungkapan eh, syukur ya. Tanda yang kedua apa? Tetapkan di tetapkan di hati hati. ya. Oke, tanda yang ketiga apa? Taburkanlah benih ya. Ya, Tabur benih Bapak Ibu dengan setia. Nah, untuk Tuhan ojo eman-eman, jangan eman-eman suraku. Engkau tidak akan rugi. Amin ya. Oke, dan kita lihat apa hasilnya. Hasilnya adalah ini Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjadi murah hati ya. Dia menjadi murah hati bagi pemimpin dan bapa rohaninya. Jadi orangnya nggak pelit, nggak medit, nggak kikir Bapak Ibu. Orangnya murah hati Bapak Ibu, bukan barang murahan ya. Murah hati itu dia orang yang suka menabur, suka memberi, dan ternyata Tuhan berkati dia. Mari kita lihat ya, Filipi 4 ayat 16. ya, Filipi 4 ayat yang ke-16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Amin. Amin. Siapa yang mengirimkan bantuan ini? Ini orang yang murah hati. Langsung Bapak Ibu tanpa kata-kata dia langsung melakukan, dia praktekkan, dia menabur selaku, ya menabur bagi pemimpin dan bapa rohaninya, yaitu hamba Tuhan yang melayani. Ya, oke, kita lihat ini hasil yang kedua selaku. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia Saya dibuat belum Tuhan. selesai, Pak John. Ya, oh Saya belum belum. selesai. Oke. Pak John, sebentar Pak John. Ya, Haleluya. sebentar Pak John, sudah. Sudah ya, praise God. Al. Oke, kita lihat yang kedua sekarang. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dibuat Tuhan. Dibuat Tuhan apa, saudaraku? Makin memperbesar keuntungannya. Cuannya makin bertambah, saudaraku. Ya, itulah sebabnya Alkitab berkata tadi ya, Amsal 11 ayat 24, ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Namun ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu kekurangan. Saudara pilih mana? Pilih bertambah berkat, bertambah kaya, atau kekurangan? Kalau saya mau pilih bertambah kaya, ya. Oke, karena itu menaburlah, ya. Dan engkau akan menuai kembali. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 17. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Amin. Yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara-saudara, saya mau kasih kesaksian ini, ya. Suatu hari ketika saya dalam keadaan memang uangnya sudah nipis sekali, Bapak Ibu, ya, nyaris hampir nggak punya uang, saudara. Nah, pada waktu itu di kantong saya, saudaraku, ya, ada sekitar cuma 50 rupiah. Pada waktu itu bagi saya 50 rupiah itu sangat berarti, ya. Lalu datanglah kedua teman saya, mereka dengan saya kita berdoa bersama-sama. Jadi kita bertiga. Lalu berdoa Bapak Ibu sekalian, dan saya mendengar mereka bercerita mereka sudah nggak punya uang karena pada waktu itu kami masih menjadi seorang mahasiswa, ya, mahasiswa sekolah Alkitab. Saudara-saudara terkasih Tuhan, pada waktu itu bulan Desember seperti ini Bapak Ibu, biasanya bulan Desember mulai dari tahun 93 itu orang tua saya, oma itu suka panggil saya pulang ke Ambon, membantu pelayanan dia di sana, saudaraku. Nah, pada waktu saya persiapan mau pulang ke Ambon, ada satu anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan sekali, Bapak Ibu. Ya, dia telepon saya, dia minta untuk datang ke rumahnya, dia mau ketemu dengan saya. Dia bilang, John, saya dengar kamu mau pulang liburan ke Ambon. Iya, benar. Dan tiba-tiba dia kasih satu amplop putih berisi sejumlah uang di dalamnya. Dan ketika itu saya mendoakan keluarga ini dan saya pulang. Waktu pulang hati saya senang, Bapak Ibu. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata gini, John, ingat, apa yang kamu terima itu kamu harus salurkan kepada teman-temanmu. Dan saya bilang, oke Tuhan. Sempat dalam hati saya masih mikir-mikir, wah ini dua teman saya ini seringkali mereka begitu menjengkelkan, mereka begitu seringkali menyakiti hati saya. Tapi Tuhan bilang, John, manusia itu memberi itu karena ada 3 alasan. Pertama, dia memberi itu karena kasih karena. Yang kedua, itu karena ada syaratnya apabila, ya. Dan yang ketiga, ada syaratnya itu jikalau. Jadi ini kasih seperti ini bukan kasih Allah, ini kasih manusia yang menuntut, saudaraku. Misalnya saya mengasihi Pak Bruri Brosalin karena Pak Bruri Brosalin mengasihi saya. Itu kan kasih manusia, ya. Seperti itu. Saya mengasihi Bu Joyce apabila jikalau Bu Joyce
mengasihi saya. Itu kan kasih manusia. Lalu Tuhan bilang gini, tapi aku mengasihi tidak seperti itu, John. Aku mengasihi engkau walaupun engkau berdosa, walaupun engkau seringkali tidak setia, walaupun engkau seringkali menyakiti hatiku, aku tetap mengasihimu. Itulah kasih Tuhan, kasih agape, saudaraku. Langsung tiba-tiba saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, oke, saya mau taat akan firman Tuhan, saya mau taat akan firman. Pada saat sampai di asrama, Bapak Ibu, saya panggil 2 teman saya bilang, besok saya mau ke Ambon, ini saya dapat berkat, dan Tuhan suruh untuk saya bagikan buat kalian. Dan Tuhan bilang, saya nggak boleh menikmati sendiri, saya harus salurkan kepada kalian yang membutuhkan. Dan saya bilang, kalau ada kelebihan dari situ, silakan kalian bisa bagikan kepada teman-teman yang lain. Saudara, singkat cerita, saya ke Ambon, saudaraku. Saya pelayanan, ada beberapa waktu, ada sekitar 2 minggu ya, saudaraku. Akhirnya saya pulang dari Ambon ke Surabaya, Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu saya menabur kepada 2 teman saya ini, ternyata Bapak Ibu, saya menuai 10 kali lipat, saudaraku, dari apa yang saya tabur. Nah, saya ingat pada waktu itu, karena dulu saya belum punya sepeda motor, saudaraku. Saya pertama kali punya sepeda motor ya di Surabaya itu. Hasilnya dari mana? Dari apa yang saya dapatkan itu berkat Tuhan. Karena saya sudah menabur pada 2 teman saya ini. Saudara dan saya itu luar biasa, dahsyat sekali ya di situ. Nah, ada satu keluarga lagi kesaksiannya itu luar biasa. Mereka melayani Tuhan, mereka menabur, dan hari ini mereka diberkati Tuhan. Saya berdoa supaya hari ini juga engkau juga yang mendengar firman ini juga diberkati Tuhan. Amin ya. Anak cucumu diberkati Tuhan. Amin. Nah, kita akan lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini ya dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia bahagia. Dia bahagia apa, saudaraku? Dia bahagia memberi persembahan. Persembahan yang harum, yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, kita akan lihat ya. Filipi 4 ayat 18. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin ya. Jadi ketika memberi persembahan itu suatu persembahan yang harum, disukai oleh Tuhan dan berkenan. Sehingga apa? Hamba Tuhan Paulus ini diberkati berkelimpahan, juga jemaat Tuhan yang memberi persembahan juga diberkati berkelimpahan. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu semua sama-sama diberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang engkau tabur itu tidak akan pernah luput di hadapan Tuhan ya. Engkau menabur, engkau menuai, saudaraku. Siapa menanam, dia pasti menikmati hasilnya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua ya. Oke, dan kita akan berdoa dulu saudara-saudara sekalian, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Peter Fernandes dari Belanda ya. Bapak Peter akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita semua. Oke. Pak Peter ada di sana, mic bisa dibuka? Iya, Oke, bisa. silakan. Oke, sip. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bapa, kami berserah pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Engkau yang sangat baik, Tuhan Yesus. Engkau selalu menjaga kami terus, Tuhan Yesus. Keluarga kami yang jauh di Indonesia dan juga di Belanda juga. Dan juga di Jerman, Tuhan. Di mana yang Pak John haleluya, Yesus, haleluya. Kita ada Oh, Jesus. Oh, Lord Jesus, yang mana Pak John pelayanannya sangat luar biasa, Tuhan. Pakai dia terus, Tuhan Yesus. Jauhkan dari semua segala malapetaka, serangan apapun juga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya Pak John ini bukannya seorang yang biasa, tapi dia diutus dari Tuhan Yesus. Roh Kudus selalu bekerja padanya, Tuhan. Dan aku selalu meresapkan juga firman-Nya yang dibawa dari Engkau, Tuhan, melalui Pak John. Bapa, begitu juga dengan keluarga kami yang ada di Indonesia. Jamak mereka juga, Tuhan Yesus.
Jamah dan rangkul mereka Tuhan. Amin dalam nama Jauhkan dari semua segala penyakit apapun yang datang kepadanya Tuhan. Benar. Kami tolak itu semua juga Tuhan. Amin. Bapa, aku serahkan itu semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga CLCC Ya. berkembang terus Tuhan Yesus. Amin dalam nama Yesus. Di mana Pak John akan membawakan juga pelayanannya Tuhan di selosok manapun juga Tuhan. Ya Yesus. Bawa terus Tuhan Yesus. Dampingi dia terus Tuhan. Ya, Kuatkan Tuhan. dia Tuhan. Amin. Bapak, aku Dalam nama percaya Yesus. Tuhan, di saat ini kami memerlukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Yang manapun, oh Lord Jesus, thank you Lord, thank you. Haleluya. Engkau sangat Yes. maha baik Tuhan Yesus. Amin. Engkau selalu pelihara kita Ya, Tuhan Yesus. Amin. Bapak juga di saat ini juga kami juga mau merayakan juga kebangkitan Engkau Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Bapak, aku sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau Allah yang hidup. Amin. Allah yang segalanya, di atas segalanya Tuhan Yesus. Aku tetap percaya Tuhan Yesus, aku melekat padamu Tuhan. Yes. Bawa aku terus Tuhan Yesus, bimbing aku terus Tuhan Ya Yesus. Yesus. Semoga aku juga bisa dengar firman-Nya Tuhan. Ya Tuhan. Oh, lebih lekat Tuhan. Amin. Begitu juga saudara-saudara kami juga yang jauh ini, juga Bro and Sesroy. Oh, rangkul mereka Tuhan Ya juga Tuhan. Tuhan. Amin. Bawa dia terus Tuhan. Bawa dia terus Tuhan di hadapan-Mu. Ya Yesus. Oh Lord, terima kasih Tuhan Kasih, Yesus, Tuhan Yesus. Begitu juga always growing up, Ya growing Yesus. up. Amin. Amin. Terjadi dalam Bapak, nama terima Yesus. kasih semuanya juga Tuhan Yesus. Dukungan dari Pak John terutama dan Ya sekeluarganya Yesus. Tuhan. Sekeluarga kami yang ada di Indonesia yang di bawah pimpinan Pak John. Ya Yesus. Itu luar biasa, sangat luar biasa Tuhan. Itu bukan semungkin itu. Haleluya, Jesus, haleluya, 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 haleluya. Itu bukan sembarangan, bukan kebetulan Tuhan, bukan. Ya Yesus. Itu semua tertulis. Engkau yang memberi aku Ya satu Yesus. jalan untuk memperkenal Pak John. Ya Yesus. Lebih dekat Tuhan. Aku sangat rindu untuk setiap hari aku akan laksanakan ini Ya Tuhan. Yesus. Aku tidak mau janji, no. Ya Yesus. Janji itu dosa. Ya. Tapi aku akan usahakan semua itu Ya Yesus. sesuai dengan kekuatanku Tuhan. Amin. Tapi aku percaya Tuhan, aku selalu berabdi padamu Ya Tuhan. Yesus. Bawa aku terus Tuhan, takut akan Engkau. Ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, Haleluya. haleluya. Terima kasih juga buat keluarga kami yang jauh di Indonesia. Ya Yesus. Brother and sister juga, aduh terima kasih, Oh, tidak ada Yesus. habis-habisnya. Amin. Dalam semua dukungan doa-doa yang telah dipancarkan kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih, terima Haleluya. kasih. Terima kasih Pak John buat semuanya. Oh luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. God, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Yesus. Amin. Amin. Praise the Amin. Lord. Kasih tepuk Praise tangan the dulu yang Lord meriah ya. Jesus. Bagi Yes, Tuhan thank you. Yesus. Buat doa Amin. peneguhan firman telah dinaikkan oleh Bapak Fernandes ya, Bapak Peter Fernandes. Tuhan berkati Pak Yes, thank Peter. you. Terima kasih Pak John. Ya, salam buat ibu dan Tuhan, anak-anak ya ya. saya Amin. sampaikan Tuhan memberkati Amin. semuanya. Haleluya, Yesus. Ya. Haleluya. Haleluya. Kembali pada host kita Pak Lukas. Ya, haleluya, haleluya. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sarbunan yang begitu kembali memberkati kita pada pagi hari ini. Oleh pengajarannya, firman-Nya yang indah dan membangkitkan semangat dalam kehidupan kita. Berkati Pastor John, kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John, diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, dan bahkan Amin. berkati. Amin. Amin.
setiap hari buat Pastor John, dan Pastor John berikan kepada kita, taburkan kepada kita semua jemaat gereja CCC agar kita Yes. semuanya dapat tumbuh di dalam keimanan Amin. rohani. Tuhan Yesus berkati Pastor John, sehat selalu, semangat. Praise God. Ya. Yes, praise God. Kita mengucap syukur Bapak Ibu ya, pagi hari ini firman yang begitu luar biasa. Amin. Kita Yes, amin. sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, yang kita sembah. Amin. Tuhan Yesus memberikan pengajaran bahwa kebaikan Tuhan itu bagi umatnya sangat dahsyat ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus belajar meningkatkan ucapan syukur kita Yes, Lord. kepada Tuhan Yesus, bahwa dengan mengucap syukur kita pasti selalu yakin percaya Tuhan Yesus akan tambah-tambahkan berkat-berkat. Dan yang kedua, tetapkan di hati, yang diutamakan memberikan dan menerima ada Amin. cerminan kasih Kristus atas kehidupan kita. Biarlah kita Amin. terus mengejar cerminan akan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengajarkan juga untuk mau menabur benih-benih yang baik dalam kehidupan kita kepada sesama, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang dipakai lebih luar biasa lagi. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, mengubahkan kita lebih hari lebih baik dan lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Amin. Tuhan Kemuliaan Tuhan Yesus. semuanya buat kita pada pagi hari ini. Dan Amin. saya terima kasih kepada Opa Bruni Tikoalu yang tadi sudah berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus Amin. berkati Opa Bruni bersama Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, semangat Opa Oma. Meskipun waktu malam di Jerman, tapi Opa dan Oma masih memberikan kesempatan waktu untuk bersekutu di dalam ibadah gereja CCC. Semangat Opa dan Oma. Ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Amin. Bless you. Yes. Bless Ya. you. Demikian juga kepada Pak Fernandes. Amin. Amin, Pak Lukas. Juga yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Semangat Yes, Pak. Lord. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Pak Fernandes bersama keluarga. Pak Amin. Fernandes juga waktunya Amin. istirahat di Plaza, tetapi Bapak masih mencari dulu kerajaan Allah dan semua Oh kebenaran dalam yes. hidup Pak. Amin. Amin, Pak. Semuanya Amin. ditambah-tambah Pak Fernandes Yes. bersama keluarga yang di Belanda. Salam buat Amin. keluarga di Haleluya. Belanda. Saya Fernandes. sampaikan. Bless you, Ya, Pak. Tuhan, Bless you. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Ya, berkati. ya, haleluya. Dan kita akan masuk kita Haleluya. tanya selanjutnya, yaitu doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CCC yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa yang ada di Surabaya, yaitu Ibu Fang Fang Lai. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Fang Fang Lai. Amin. Makasih teman-teman sekalian yang berada di tempat CLCC yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib, penuh kasih mujizat yang terjadi. Amin. Kami mau dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk doa profeti bagi bangsa dan negara. Inilah waktu yang mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat, mengalami gelombang bangunan rohani terbesar. Amin. I receive. ICC. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, kejahatan kemanusiaan. Semua sudah berakhir. Amin. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profeti 2 bagi gereja CLCC dan Evangeline. Urapan
kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan kita CLCC. Amin. Pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan ekonomi, mengalami kemenangan besar. Amin. CLCC adalah pembawa rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena terus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. Sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Yes, Doa haleluya. profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Praise God. Haleluya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai yang sudah berdoa bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Fang Fang Lai. Diberkati semua keluarga. Apa yang dikerjakan Bu Fang Fang Lai semuanya dibuat berhasil. Amin. Amin. Dan kita akan masuk kita taibar selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang pakai luar biasa, yaitu Ibu Atanasia Puji Astuti SD dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Atanasia. Shalom, selamat malam, Opa Oma. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan selalu hadir ya Bapak Peter ya. Amin. Amin. Ya, shalom buat semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Indonesia. Bapak Pastor John, selamat pagi. Ya, kan? Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813069299 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 00 WIB menyesuaikan Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang Rp150.000 dewasa anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan alat perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan gereja CLCC akan ke bawah, Pastor. Oke. Dan gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para yang namanya terdapat undangan bulicin bendahara Natal.
bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB, tempat di Gedung Srijaya Jalan Majen Sungkono, Surabaya, acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 1. Iya. Oke, si selaksana. Bapak Mohon Lukas benek topreng. Mohon benek freng. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanik Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Pujiastuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu. Sukses selalu apa yang akan dibuat hasil. Amin. Iya. Haleluya. Dan kita akan masuk dari ibadah selanjutnya yaitu doa deklarasi Pastor John. Oke. Siapa aja pagi ini yang belum kebagian deklarasi tugas ya. Pagi ini ada Pak Frans Angki Kuara. Oke, Pak Frans Angki. Terima kasih Pak Lukas. Iya, Pak Angki, Pastor John, Pak Frans Angki tadi sudah keluarkan jempol-jempolnya yang banyak itu Pak Frans Angki. Itu yang kita tunggu ya. Iya. Kita kangen jempol-jempolnya banyak itu Pastor. Ya, nomor 2 siapa Pak? Ada Ibu Joyce Putirai. Oke, Ibu Joyce Putirai. Nomor 3? Nomor 3 ada Ibu Andriana Marantika. Bu Andria. Oke, nanti dipandu Bu Rosalin ya. Ya, siapa? Oke, sip. Nomor 4? Nomor 4 ada Pak Peters. Pak Peter, oke. Ya. Ya, nomor 5. Nomor 5 ada Opa Bruri. Oke. Ya, nomor 6. Nomor 6 ada Ibu Andriana sudah ya, ada Sudah. Oma Rosalin. Oke. Ibu Rosalin ya. Baik. Iya, kita akan siap ya. Nomor 1 Pak Frans Angki. Ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Haleluya. Yang kelima. Ya, Pak Brudi yang kelima. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan menaikkan doa deklarasi ini ya. Doa yang langsung bisa tembus ke jantung. Haleluya. Oke. Ya, silakan Pak Frans Angki, nomor 1 paling atas ya. Terima kasih John. Amin. Bapak Ibu, mari kita deklarasikan di dalam Anak dan Roh Kudus percaya akan sembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Nomor 2. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan
di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Jadilah. Nomor 3 paling bawah siapa? Andre. Oh, Bu Andri. Ya. Ya, baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Amin. Pak Nomor Peter. 4, Pak Peter yang paling atas, Pak Peter. Mic bisa dibuka, Pak Peter. Mic-nya bisa dibuka, Pak Peter. Mic di kiri pojok bawah. Mic Iya. Ya, oke, sip. Ya. Mantap. Ya. Oh, sorry ya. Ya, paling atas ya, Pak Peter, paling atas. Ya, dalam nama Yesus. Aku percaya, aku kemenangan. Ada kemenangan. Momen ini kurang naik ke atas, nggak bisa dibaca, Pak. Ketutup. Oke, Ke bawah lagi, Pak, ke bawah lagi sedikit. Nah, yes, ya dalam nama Yesus. Aku percaya aku akan ada kemenangan bagi yang berat, berdoa dan beribadat dan di gereja CLCC. Haleluya. Amin. Terjadilah. Dalam nama Haleluya, Yesus. Yesus. Ya, Pak Bruri yang di tengah. Atas nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Haleluya. Oke, Bro Salim paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yesus ya. Haleluya. Doa deklarasi telah dinaikkan oleh sahabat-sahabat kita semua ya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yes, haleluya. We love you all. Yang sudah berdoa berdeklarasi bersama-sama, kita yakin percaya hari ini Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Semuanya terjadilah. Amin. We love you all. Amin. We love you all. Terima kasih kita semuanya. Yes, thank you. Bless you. Yes. Bless you all everything. Yes. Luar biasa. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus di mana ibadah pagi hari ini akan selesai. Dan saya sebagai host mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang sudah bertugas pagi hari ini, yaitu Ibu Fang Lai. Terima kasih Bu Fang Lai. Tuhan Yesus berkati. Semangat bersama Yesus perkara yang dasar yang ajaib. Juga kepada Ibu Atanasia Pujastuti juga terima kasih. Luar biasa. Berkati. Ya. Juga terima kasih Ibu Joyce. Semangat. Yes, haleluya. Salam buat keluarga Sidoarjo. Salam buat Bapak, anak mantu, semua yang diberkati, cucu diberkati. Amin. Ya, Ibu Andriana Marantika, terima kasih Bu Andriana Marantika, selamat bertugas di dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati, semangat Bu Andriana. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Pak Frans Angki Kuara. Terima kasih Pak Frans Angki. Terima kasih Pak Luka. Hadir ibadah pagi hari ini, semangat Pak Frans Angki. Sehat selalu, berpanjang, berkati, rezekinya berhasil. Amin. Salam keluarga, semua keluarga besar yang ada di sana, sukses selalu. Yes. Pak Frans Angki Kuara. Oke, bless you. Bless you, Pak. Ade Jim, Cindy dan Johan juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan berkati. Juga kepada Opa Bruri dan Oma Rosalin yang ada di Jerman. Amin. Buat keluarga yang ada di Jerman. Selamat istirahat juga. Amin. Bless you.
Dan you. juga Bless you, kepada Pak everything. Peter, terima kasih. Tuhan Yesus Terima berkati kasih Pak juga Peter. Pak Lukas. Bless Ya, you all. selamat Bless you all. istirahat waktu malam. Yes, Diberkati thank you. dalam waktu malamnya. Sehat selalu Pak Amin. Peter. Amin. Salam buat keluarga di Holland. Yes. Yo, Thank you. oke. Thank you. Bless you Oke. all. God bless you all. Juga Bless you kepada Pak all. Pendeta Bye-bye. kita yaitu Pastor John Sarbunan SMA juga terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Semangat Pak Pastor. Dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi dalam pelayanannya. Umur panjang, sehat selalu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin, Pak John. Amin. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan di dalam doa, bisa menuliskan di depan layar chat, monitor, atau langsung bisa menyampaikannya kepada hamba Pastor John Sarbunan dan nanti akan didoakan. Dan sebelumnya saya kembalikan kepada koordinator ibadah pagi hari ini, yaitu Ibu Atanasia Pujastuti. Saya persilakan Ibu Atanasia. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih buat yang bertugas pelayanan Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Lukas, Ibu Fang Fang Lais, terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pastor John Sarbunan yang selalu memimpin kita ibadat pagi siang malam. Tuhan Yesus Yes. memberkati, dan juga saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir, ya terutama Amin. Omar Rosalin, Bapak Peter yang jauh di sana tapi dekat di hati sama kita. Amin. 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 Sehat selalu ya Bapak ya. Yes. Semangat. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Bu. Luar Ya, buat biasa. Luar biasa. Luar biasa. Andre, Pak Frans Aki, Ibu Sinta, semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita berkat sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi di ibadah nanti siang, malam, dan juga Yes. besok lagi ya Bapak ya. Kami tunggu Pasti. ibadah. Ya, Yes. amin. Ya, Amin. silakan pada Bapak Pastor John untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Kami persilakan. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Yes. Baik. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat kedua tangan dengan hati yang bersyukur. Kita katakan sama-sama. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah balas Tuhan selain puji dan sembahan? Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Haleluya. Kasih setiamu Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari buka tangan dan hati bersyukur, katakan sama-sama. Berkat-Mu yang telah Kau berikan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas
Tuhan, selain tidak terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Allah yang disembah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suara, katakan sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Apakah aku balas Tuhan selain dan sembahkan? Apakah aku balas Tuhan selain dan sembahkan? Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Layak disembah Tuhan. Oh Lord, thank you Jesus. Thank you. Lord. Amin. Amin. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini ada keajaiban Tuhan yang akan terjadi di hati yang suka bersyukur, Yes, dengan Lord. segenap Amin. hati yang menaikkan pujian karena rasa cinta yang begitu dalam kepada Tuhan. Semua yang hadir pagi ini udah diberkati Tuhan. Sudah terima mujizat, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah Amin. mengalami kebaikan Haleluya. Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Dalam sedang nama membukakan Yesus. bagimu pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu rezeki, bahkan pintu kesembuhan. Dan Yes, Lord. lihatlah Thank you, anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan. Tidak ada Amin. yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang Amin. semua dipulihkan Tuhan. Amin, Tidak ada yang Yesus. jatuh, semuanya bangkit bagi Tuhan. Tidak ada yang Amin, kekurangan, Yesus. semua dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat keuangan yang engkau akan lihat, yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat, itu akan terjadi. Yes, Lord. Tuhan, kami Thank you, doakan Pak Jesus. Benjamin Thomas, kami percaya kuasa Tuhan akan memberikan Yes, Lord. Amin, kemenangan, Yesus. akan ada pembelaan dari Tuhan. Kami percaya tidak ada doa yang sia-sia. Kalau Tuhan sudah Yes. mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa menurunkan, merendahkannya. Terima kasih. Amin. Permuliakan Pak Benjamin Thomas dan wakilnya, dan permuliakan timnya. Pak Frans, Amin. kita semua dimuliakan pagi ini. Amin. Dalam nama Yesus. Pak Lukas, Bu Atanasia, Bu Joyce, Pak Bruri, Bu Rosalin, Bu Andri Marantika, Bu Fang Panlai, Pak Yes, Frans Lord. Angkis, semua yang hadir pagi ini, Amin. Cindy Johan James, Bu Sinta, Bu Meliawati, semua dimuliakan dalam Amin, nama Yesus. Yesus. Dalam nama Ataupun Yesus. naik dan tidak akan turun, berhasil tidak akan gagal, menang tidak akan Amin. kalah. Haleluya. Dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan berkat bangsa-bangsa akan datang padamu malam ini. Dan pada waktu Jerman, pada waktu Belanda, dan pagi waktu Indonesia. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Ingat Bapak Ibu, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Bersama dengan Amin. Haleluya. untung dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Dalam nama kami Yesus. percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan. Amin. 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 Selamat Amin. pagi, selamat malam, waktu Selamat Jerman, pagi. waktu Belanda. Tuhan berkati, Pak Pagi. Peter. Tuhan berkati. Selamat Rosalin, Pak istirahat. Bruri, Tuhan berkati. Selamat Terima istirahat kasih, Pak ya. John. Lekas Slapen. Selamat Lekas pagi waktu Slapen. Indonesia. Tuhan berkati Bu Asri, semuanya ya. Amin. 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 Joyce, Pak Lukas, Amin. Tasya, Bless you. Peter, Dah sukses. Ya. Dah Ibu. Diana, Fang Fang Lai, Terima Pak kasih. Frans Nah, Angki, Tuhan berkati Pak Van Panlai, Amin. Pak Lukas, Pak Haleluya. Tanasya. Haleluya. Ya, Pak Frans Angki, Amin. semangat Amin, ya. Pak. Salam buat Pak Benjamin Thomas. ya,
Tante Joyce. Ya. God bless you all. God bless you Amin. God bless you. God bless Sampai you. nanti lagi teman-teman ya. Sampai nanti. Semangat, Puji terberkati. Tuhan, puji Amin. Tuhan. Ya, Bye Amin. bye. Salam buat Bye. saudara Bye. Belanda ya di Bye Jerman. bye. Oke, Bless terberkati you. semuanya. Bye. Sampai jumpa. Bye. Amin. Bye bye. Bye. Ya. ya.